Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya mohon maaf ya Bu mengganggu waktunya. Baiklah, di sini saya bersama rekan saya ingin mewawancarai beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas kuliah. Pertanyaan yang pertama, sebutkan bahan ajar apa saja yang dipakai di SD untuk setiap jenjang kelas. Yang pertama terutama itu buku pegangan siswa, buku pegangan guru, terus itu alat peraga seperti gambar. Misalnya kalau saya kan pelajaran PAI itu menggunakan gambar poster lucu, jadi anak-anak kan bisa lah tahu gambarnya gimana. Terus LKPD dan media audio visual, mengajarkan anak dengan menggunakan lagu supaya mudah dipahami. Ya, seperti itu aja. Terus pertanyaan yang kedua, menurut Anda lebih cocok mana bahan ajar cetak atau multimedia untuk anak di SD? Menurut saya lebih cocok itu untuk anak usia kelas 1 dan 2 di fase A itu lebih cocok menggunakan cetak dan peraga. Karena anak di umur segitu masih membutuhkan stimulasi gambar yang mudah dipahami oleh anak tersebut. Terus yang ketiga yaitu bagaimana cara guru membuat bahan ajar untuk anak yang mempunyai kemampuan berbeda-beda. Dengan cara menggunakan diferensi konten. Itu materi yang sama, terus cara belajarnya tapi berbeda, dan terutama poster ya yang memudahkan anak memahami materi. Dan itu aja. Terus poin yang keempat, bagaimana cara guru menentukan bahan ajar yang cocok untuk anak dan berikan alasannya. Yang pertama, mengenali peserta didik, yaitu mengenali kemampuan setiap anak kan berbeda-beda, terus minat belajarnya kayak gitu. Terus yang kedua, kita harus menyesuaikan tujuan capaian pembelajarannya, seperti menggunakan alat peraga ya. Kalau ya yang tadi saya sampaikan yaitu menggunakan poster, terus menggunakan sarana prasarana yang ada di sekolah. Dan juga jangan lupa, misal kita udah mempraktekkan apa yang kita sampaikan tadi menggunakan poster, apakah anak mudah memahami atau tidak. Berarti kalau tidak mudah memahami, maka kita harus menggunakan bahan ajar yang baru lagi gitu. Harus kita sering mengevaluasi. Ya. Baik, itu saja pertanyaan demi pertanyaan. Terima kasih Bu atas waktu dan informasinya yang telah diberikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu. Di sini saya bersama dengan teman saya ingin mewawancarai beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas kuliah. Di sini dengan Ibu siapa? Bu Roya. Mengajar kelas berapa Bu? Kelas 4. Sekolahnya namanya kalau boleh tahu apa? SD Istana Arab. Di sini yang pertanyaan yang pertama, sebutkan bahan ajar apa saja yang dipakai di SD untuk setiap jenjang kelas yang Ibu ajarkan. Berarti kelas 4 aja ya? Ya. Untuk kelas 4 kan berarti udah kelas yang besar, bukan kelas yang rendah maksudnya. Untuk bahan ajarnya mungkin bisa pakai buku LKS juga bisa, karena mereka sudah pandai menulis, sudah bisa membaca juga. Selain itu, supaya lebih menarik, mereka juga bisa dikasih pembelajaran lewat media. Biasanya kalau saya itu ditampilkan pembelajaran lewat YouTube, kayak misal pelajaran IPAS tentang tumbuh kembang tumbuhan apa, jadi mereka ditampilkan itu dari media kayak gitu. Selain itu, selain bahan ajar dari buku sama itu tadi, mereka bisa praktek langsung untuk kelas 4 itu. Jadi mereka bisa langsung ke lapangan gitu, gak cuma di rumah saja.
Lanjut pertanyaan kedua. Menurut Ibu lebih cocok mana bahan ajar cetak atau multimedia untuk anak SD? Kalau itu bisa dikombinasi. Jadi kita mengajarkan apa yang ada dalam buku cetak itu, tapi bisa dikombinasi atau dipadukan dengan media itu tadi. Gitu. Jadi nggak selalu pakai buku cetak. Jadi kadang apa yang ada di buku cetak kita cari di media itu tadi. Kita tampilkan, bisa pakai laptop ataupun proyektor yang bisa ditampilkan. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara Ibu membuat bahan ajar untuk anak yang mempunyai kemampuan berbeda-beda? Untuk anak yang kemampuan berbeda-beda, jadi misal ada ya dalam satu kelas itu satu anak itu yang kemampuannya kurang atau mungkin di bawah sama teman-temannya, itu bisa kita privat sendiri, kita ajarkan sendiri. Kita juga mengajarkannya itu, patokannya itu bukan anak yang paling bisa, tapi anak yang belum paham. Jadi kalau yang belum paham udah bisa, pasti semua juga bisa. Jadi kita bisa pakai privat atau kita pakai materi yang pengajarannya lebih mudah, bisa semua dia. Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara guru menentukan bahan ajar yang cocok untuk anak dan memberikan alasan? Yang cocok. Iya. Maksudnya sesuai kemampuan gitu. Jadi untuk cara pengajaran itu kita bisa menyesuaikan dengan kemampuan belajar anak. Mungkin ada anak itu yang belajarnya lebih fokus untuk mendengarkan, kita bisa menjelaskan. Ada juga anak itu yang fokus pembelajarannya itu dia bisanya dengan melihat atau lebih tertarik dengan visual, itu bisa kita pakai dengan media seperti itu. Baik, itu saja mungkin wawancaranya hari ini. Terima kasih Bu atas wawancaranya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu, mohon maaf mengganggu waktu saya Ibu ya. Di sini saya bersama rekan saya ingin mewawancarai Ibu dan memberikan pertanyaan untuk memenuhi tugas matematika pengembangan bahan ajar. Oke. Di sini saya dengan Ibu siapa? Saya Ibu Ismi dari SPJ. Ibu Ismi ini ngajar sekolah di mana ya? Saya mengajar di Satuan Pendidikan SD 1 Kelas berapa Ibu? kelas 5. Kalau sekarang itu namanya fase C. Ya, ya. Jadi kita mulai pertanyaan ya Ibu. Pertanyaan pertama Ibu, sebutkan bahan ajar apa saja yang dipakai di SD untuk setiap jenjang kelas yang Ibu ajarkan. Kalau di fase C itu khususnya di mapel IPAS ya, itu sekarang itu sampainya pada peta materinya. Karena di Satuan Pendidikan SDN 1 Lubis Bulu itu Mbak sudah memakai kurikulum merdeka, menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam yang sekarang lagi dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi bahan ajar itu saya ambil selalu mengacu dari RPP yang saya buat Mbak. RPP yang saya buat, di sana ada materi. Nah, kalau khususnya di fase C, fase 5 itu tergantung Pak. Kalau materinya memang itu ada kaitannya dengan lingkungan sekitar, kita sebaiknya mengambil bahan ajarnya itu dari lingkungan sekitar dulu. Kecuali materi kita tidak ada di lingkungan sekitar Mbak, sifatnya yang tidak bisa dilihat langsung oleh siswa. Nah, karena apa Mbak, kalau anak SD kelas 5 atau fase C itu lebih bagusnya dia tuh melihat langsung, melihat nyata. Misal nih, kayak saya ini materinya peta ya. Nah, itu kemarin saya menerangkannya, yang pertama anak-anak tidak langsung megang peta, tapi ibu kasih dulu materinya itu lewat YouTube. Nah, jadi mengenal peta dulu, minimal peta yang ada di lingkungan kita itu ini ya Mbak, bahan ajarnya. Yang jelas bahan ajar itu harus mengacu dari RPP yang kita buat, materinya apa, fasenya apa. Ya itu. Terus lanjut pertanyaan kedua yaitu, menurut Ibu lebih cocok mana bahan ajar cetak atau multimedia untuk anak SD yang Ibu ajarkan?
tergantung dengan materi yang mau kita ajarkan. Nah, tapi di zaman yang sekarang maju ini Mbak ya, itu anak-anak lebih tertarik pada yang multimedia. Misalkan ini kayak peta tadi ya. Nah, materi peta tadi kita bisa menggunakan Wordwall, sekarang namanya di Google Wordwall. Jadi di situ soal dalam waktu cepat harus menjawab. Tapi anak-anak suka gitu. Nah ya sebenarnya sih anak itu cenderung cepat paham kalau bahan ajaran itu dipegang atau dilihat langsung. Itu sudah ini Mbak, usia anak SD memang harus seperti itu. Tapi kalau saya itu saya sesuaikan dengan materi yang saya ajarkan. Sudah Bu. Ya boleh. Yang kedua, bagaimana cara ibu membuat bahan ajar untuk anak yang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda? Oke, ini sudah kalau anak yang berbeda-beda itu ada kaitannya. Kalau di kurikulum merdeka itu pembelajaran berdiferensiasi. Nanti kalian akan belajar sampai sana. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi ini? Yaitu pembelajaran yang menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Misal nih, anak dalam satu kelas itu kan berbeda. Ada yang cenderung dia pahamnya kalau hanya dari mendengar. Nah, kita sebagai guru itu kan paham anak-anak itu tiap hari kita ajar. Oh, ini kategori anak ini hanya mendengar sukanya. Yang ini sukanya dia dengan cara menggambar. Nah, yang di sana itu anaknya lincah, suka bergerak. Nah, berarti dia identik dengan senang bermain peran. Nah, itu pembelajaran seperti itu kita membutuhkan waktu pembuatan RPP dan pelaksanaan itu yang sangat kompleks, Mbak. Nah, karena kita sebagai seorang guru kita dituntut untuk bisa memenuhi semua kebutuhan siswa tadi. Ya, misalnya yang ini siswa ini yang senang gambar tadi, berarti kita harus menyiapkan alat peraga yang sesuai dengan kebutuhan dia. Terus yang ini yang bermain peran misalkan. Nah, materinya berarti kita juga harus membuatkan anak untuk yang senang bermain peran seperti itu. Memang untuk pembelajaran berdiferensiasi itu Pak banyak digunakan, dan biasanya ini kalau pembelajaran yang ini siswa itu karena berkelompok. Nah, kita bisa membuat kelompok, misalkan di sana materi kita buat misalkan ekosistem Pak. Nah, atau rantai makanan, yang kelompok sana dibuat kelompok ini hewan pemakan tumbuhan, terus hewan pemakan daging, terus hewan pemakan segalanya. Nah, tapi di antara kelompok ini bahan ajarnya disesuaikan dengan kebutuhan mereka, tapi yaitu tidak keluar dari RPP yang kita buat tadi Mbak. Nah, RPP ini kita buat juga mengacu dari CP sekarang. Kalau dulu itu namanya KD, ya kalau dulu kompetensi dasar. Sekarang namanya CP, capaian pembelajaran. Dari CP turun ke TP, tujuan pembelajaran. Nah, baru dari tujuan ini kita ke materi. Ya, kira-kira seperti itu. Lanjutnya. Pertanyaan terakhir ya Bu ya. Bagaimana cara Ibu menentukan bahan ajar yang cocok untuk anak dan berikan alasannya? Berarti ini ada kaitannya ya dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi. Jadi misalkan anak ini kok dia senangnya jalan, dia nggak tahan ya. Pak Repa kalau di kelas kan udah pernah praktek kan ngajar itu dia sibuk kesana kemari. Nah, anak ini berarti dia harus bermain peran. Nah, misalkan contoh nih rantai makanan tadi. Nah, apa yang cocok untuk bermain peran? Ada yang jadi berperan sebagai hewan pemakan tumbuhan atau herbivora, ada yang sebagai hewan pemakan daging, ada yang hewan pemakan segalanya. Jadi nanti dia disuruh maju, misalnya nanti ya. Nah, kamu sebutkan hewan pemakan tumbuhan apa saja, atau dia bermain peran sebagai ini rantai makanan. Nah, rantai makanan ini juga kompleks nanti, lanjutnya ke jaring-jaring makanan. Nah, kalau rantai makanan tadi misal nih
ada yang jadi konsumen. Apa itu konsumen? Nah, konsumen itu ada 3, 1 konsumen itu 1, 2 dan 3. Terus yang pertama awalnya itu ada yang jadi produsen dan terakhirnya ada yang jadi sebagai pemulai. Nah, di sini alasan ibu kenapa kok ngasihnya ini nggak sama. Misalkan yang kelompok ini senangnya memecahkan masalah, berarti kita kasih soal. Yang memecahkan masalah, contohnya seperti apa? Misal ini ya, rantai makanan itu kan bermacam-macam. Ada yang rantai makanan di kolam, ada yang rantai makanan di darat. Nah, coba kamu buat rantai makanan yang di kolam. Hewan apa saja yang ada di kolam? Yang sebagai produsen itu siapa? Yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Kan produsen itu bisa menghasilkan makan sendiri, Mbak. Nah, misalkan kalau kita lingkungannya, kita harus itu tadi kolam ya, itu seandainya anak-anak itu kalau di daerah kita kan pasti ada yang punya kolam loh. Nah, kalau dia nggak tahu ya udah sawah misalnya, atau lapangan. Siapa di sana yang sebagai produsen yang bisa menghasilkan tentunya tumbuhan. Jadi tumbuhan itu dimakan oleh siapa kalau di lapangan. Jadi ini tugasnya anak-anak yang tidak suka jalan, motoriknya kurang seperti itu. Itu alasan ibu kalau mau mengasih materi di kelas. Iya, bervariasi. Ada yang bermain peran, ada yang memecahkan masalah. Mungkin juga bisa dibantu dengan menggunakan YouTube materi yang berkaitan dengan hari ini yang rantai makanan. Ada juga nyanyiannya Mbak di situ biar anak-anak cepat hafal gitu loh. Tapi kadang juga kita begini Mbak, kita sebagai guru mau profesional ngasihkan materi atau bahan ajar itu yang menyenangkan, tapi kadang terkendala satu sarana prasarana sekolah nggak ada ya. Jadi kita harus pinter-pinter sebagai guru ya, kita berarti mengambil satu tadi yang menggunakan peran atau memecahkan masalah. Itu alasan saya. Ya. Mungkin itu saja Ibu wawancara dari kami. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Ya nggak apa-apa, sharing-sharing berbagi ilmu. Terima kasih atas waktu dan informasinya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.